Hello guys, kembali lagi bersama saya Yudi Still in the Store. Gimana kabarnya? Pada momen ini, saya akan merangkum sebuah film yang mengajarkan kita tentang karma, di mana pelakunya akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Penasaran? Langsung saja tarik napas dalam-dalam, ambil posisi tengkurap dan... Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang podcaster bernama Wallace dan Teddy. Ini dia orangnya. Yang mana di acara podcast tersebut mereka terbiasa membahas tentang segala sesuatu yang tengah viral di dunia maya. Termasuk diantaranya adalah topik yang jadi bahasan mereka saat ini, yaitu sebuah video viral yang penontonnya mencapai 30 juta viewer yang diberi judul The Kill Bill Kid, di mana dalam video tersebut diperlihatkan seorang laki-laki remaja yang lagi streaming bermain pedang asli. Akan tetapi sialnya hal tersebut tidak berjalan sesuai rencana, yang malah berakhir petaka di mana ia tak sengaja melukai dirinya sendiri dengan memotong tepat di bagian pahanya yang membuat kakinya putus secara paksa. Dan tanpa ada rasa iba sedikit pun, Teddy dan Wallace malah menertawakan aksi remaja itu. Yang parahnya lagi adalah Wallace secara terang-terangan menyebut bahwa pemeran dalam video tersebut seharusnya tidak perlu bersedih hanya karena kakinya yang terpotong, sebab menurutnya remaja itu telah menjadi viral dan terkenal. Lanjut ke Wallace yang berencana akan melakukan penerbangan ke Kanada dengan tujuan bertemu langsung dengan streamer yang sempat jadi perbincangan heboh di dunia maya, yaitu seorang remaja yang asyik memainkan pedang dan videonya sempat viral. Namun naasnya ketika Wallace sudah tiba di lokasi tempat tinggalnya, justru mendapati adanya upacara kematian yang diketahui bahwa remaja itu memutuskan untuk bunuh diri karena tak kuat menanggung rasa malu serta bulian atas videonya yang viral. Kembali ke Wallace yang sempat kecewa karena sudah terlanjur tiba di Kanada. Merasa tidak ingin membuat semua usahanya sia-sia, ia pun memutuskan untuk mencari info penting lainnya. Tiba malam hari, Wallace yang lagi ngopi di bar tak sengaja menemukan sebuah artikel misterius tertempel di dinding toilet. Wallace yang penasaran pun pergi membacanya, dan dari situlah ia kembali mendapatkan harapan yang membuatnya penasaran dan tertarik untuk menggali sedikit lebih dalam tentang kisah yang berada pada tulisan tersebut. Bagi yang belum tahu isi artikel tersebut, khususnya para penonton, mari saya bacakan bahwa tulisan itu dibuat oleh Howard Howe asal Indo, pria tua yang menyatakan dirinya sebagai mantan pelaut, yang mana dia ingin sekali menceritakan kisah pengalamannya selama berlayar dahulu. Setelah menghubungi sang penulis melalui telepon, kini Wallace pun memutuskan untuk pergi menuju lokasi tempat Howard berada. Di perjalanan melewati hutan lebat, Wallace yang sedari awal punya tekad kuat merasa semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi setibanya di depan gerbang rumah Howard yang terlihat usang, ia pun mulai merasa nggak percaya diri. Setibanya di rumah Howard yang pada dasarnya sudah tua dan terlihat rapuh, duduk di kursi roda, langsung menyambut kedatangan Wallace. Wallace yang tanpa ada rasa curiga sedikit pun kepada pria tua itu, duduk minum sambil ngobrol semalaman. Dikisahkan sebelumnya Howard ini dulunya adalah seorang mantan koki di sebuah kapal pemburu, di mana aktivitas yang mereka lakukan di kapal tersebut adalah untuk mencari hiu legendaris bernama Great White yang konon memiliki panjang 7 meter serta berat mencapai 3 ton. Namun sialnya kapal pemburu tempat Howard bekerja harus kandas diterjang ombak dan hancur setelah menabrak es, hingga membuatnya terombang-ambing di perairan gelap Rusia. I'm sorry, I'm not laughing at you. Dan sungguh beruntung pada saat itu, Howard muda mampu bertahan hidup dengan terus berenang di lautan hingga menepi ke sebuah pulau kecil yang menjadi tempat persinggahannya saat itu. Dan yang mengejutkannya lagi adalah saat itu Howard sempat diselamatkan oleh seekor anjing laut. Mendengar semua cerita tersebut, Wallace pun merasa ada kejanggalan dengan cerita yang dibawakan Howard dan berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Alih-alih ingin segera pergi dari sana,
Wallace yang sedari awal sudah minum obat bius seketika pandangannya pun menjadi kabur dan tubuh yang menjadi lumpuh pada akhirnya pingsan. Howard yang sejatinya sudah merencanakan sedari awal hanya membiarkannya tergeletak begitu saja. Tiba esok hari, Wallace yang tersadar kini mendapatkan dirinya sudah berada di atas kursi roda di salah satu ruangan besar yang ada di rumah tersebut. Dan melihat Howard yang membersihkan sebuah taring bilang bahwasannya Wallace tadi malam telah digigit seekor laba-laba beracun dan membuatnya jatuh pingsan. Lanjut Howard menjelaskan di malam itu juga ia mengaku telah memanggil seorang dokter untuk menangani kaki Wallace yang bengkak akibat racun dari gigitan laba-laba yang tertinggal. Dirasa penjelasan Howard yang sudah tidak masuk akal, penasaran Wallace menyingkap handuk yang berada di atas kedua pahanya. Dan secara mengejutkan tiba-tiba mendapatkan salah satu dari kakinya yang telah diamputasi. Oh my god! Melihat fakta tersebut, Wallace yang terkejut seketika lemes, pasrah nggak berdaya dengan keadaannya yang sekarang. Udah mah buntung, masih dalam pengaruh obat bius, diikat di kursi roda pula. Berbeda halnya dengan si Howard yang justru malah tertawa kegirangan layaknya seperti psikopat. Tiba saat acara makan malam, terlihat Wallace yang tidak makan makanan sama sekali, bukan karena ia tidak nafsu makan atau makanan yang tidak enak, melainkan kali ini tubuhnya pun benar-benar tidak bisa digerakkan lagi alias lumpuh. Di sisi lain, secara mengejutkan, tiba-tiba Howard bangun dari kursi roda dan berjalan normal menuju Wallace, yang mana hal itu pun membuat saya selaku penonton menjadi sangat-sangat terkejut. Psycho! Let me out! Kembali ke Wallace yang berkali-kali mendapat kejutan, tiba-tiba teriak histeris minta tolong. Akan tetapi rumah Howard yang pada awalnya jauh dari keramaian pun menjadikan semua usaha yang dilakukan Wallace menjadi sia-sia. Dan tiba-tiba dan dari sinilah pada akhirnya terungkap tujuan Howard sebenarnya, di mana ia sangat-sangat ingin sekali menjadikan Wallace sebagai anjing laut. Tentu hal itu dilakukan karena Howard masih merasa bersalah atas perilakunya yang telah membunuh Mr. Tas, yakni si anjing laut yang sudah menyelamatkan nyawanya tempo dulu. Di sisi lain terlihat Ellie yang mewek disebabkan Wallace kekasihnya tak kunjung kasih kabar, di WA gak dibalas, di telepon gak diangkat, layaknya seperti orang yang hilang lenyap begitu saja. Teddy yang saat itu bersama Ellie pun berusaha untuk menenangkannya agar gak terus-terusan bersedih atas hilangnya Wallace selama 3 hari berturut-turut tanpa adanya kabar sama sekali. I gotta say, I've never jerked off. Dan wajib diketahui, terkhusus bagi para penonton, Ellie ini adalah pacar Wallace dan Teddy adalah teman Wallace di acara podcast yang biasa mereka siarkan. Sialnya, ketika Ellie berniat untuk menghubungi Wallace, malah justru telepon tersebut tidak diangkatnya. Ya, meski Wallace sendiri telah berusaha untuk menggapai HP-nya yang saat ini kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Kembali ke Wallace yang berada di kursi roda, pada akhirnya berhasil menggapai handphonenya dengan susah payah, berusaha menghubungi pacarnya berkali-kali dengan mengirim beberapa pesan singkat melalui handphonenya, dan juga menelpon Teddy. Namun sialnya lagi-lagi Teddy yang benar-benar mengetahui telepon masuk dari Wallace, malah tidak mengangkatnya karena diketahui ia kini telah bersiap-siap akan bercinta dengan Ellie, dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan enak tersebut. Astagfirullahalazim, lu teman apaan cak nikung dari belakang. Di sisi lain, Howard yang mengetahui aksi Wallace tersebut tiba-tiba langsung menendangnya dari belakang hingga membuatnya jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Tiba esok hari, Ellie yang telah terbangun dari momen indahnya semalam bersama Teddy kini baru menyadari ada begitu banyak pesan masuk dari Wallace yang sempat meminta pertolongan darinya. Wallace juga memberitahu kondisinya yang kini telah disekap dan disiksa oleh seorang pria tua di Kanada. Lalu mereka memutuskan untuk pergi segera ke Kanada saat itu juga. Telat bro, telat. Udah jadi anjing laut teman antum. Di ruang operasi, Wallace kini tengah terbaring tak berdaya di atas meja operasi dan sedang dimodifikasi tubuhnya oleh Howard. Tanpa ada rasa belas kasihan, Howard nampak sangat menikmati setiap proses pembedahan dan jahitan yang ia lakukan pada tubuh Wallace.
Howard sendiri juga bertepuk tangan untuk mengungkapkan rasa puasnya setelah memotong kedua kakinya sekaligus merayakan keberhasilan atas pencapaiannya saat ini. Tidak sampai di situ, Howard juga nampaknya telah merusak pita suara dan mengoperasi lidah Wallace yang membuatnya sekarang benar-benar gak bisa berbicara. Wallace yang menahan rasa sakit hanya bisa mengarang kesakitan, mengaung dan merintih sambil meratapi nasib buruk yang menimpa dirinya. Kemudian di sebuah kolam di samping rumah Howard, Wallace nampak telah dipakaikan kostum anjing laut yang dibuat oleh Howard sang ahli properti, lengkap dengan sepasang taring besar yang dipasang di wajahnya dan membuat Wallace saat ini benar-benar terlihat mirip seperti seekor anjing laut. Dan lebih gilanya lagi adalah ketika proses pembedahan baru saja selesai, Howard langsung menyeret kaki Wallace menggunakan rantai dan memaksanya untuk berenang di kolam layaknya anjing laut sungguhan. Luka operasi yang belum sembuh ditambah dengan perasaan marah serta kesedihan yang bercampur aduk pada awalnya membuat Wallace menjadi putus asa. Terlebih dengan kostum anjing laut yang membuatnya sangat kesulitan untuk bergerak bebas. Situasi pun menjadi sangat kacau ketika ia tenggelam ke dasar kolam dan mendapatkan ada begitu banyak bangkai anjing laut yang menyerupai dirinya, yang seolah menandakan bahwa ia bukanlah satu-satunya karya seni dari aksi Howard selama ini. Kembali ke Ellie dan Teddy yang masih melakukan proses pencarian, di mana mereka belum menemukan titik terang sama sekali terkait hilangnya Wallace yang secara misterius, hingga kemudian mereka berdua sepakat untuk menemui seorang tenaga ahli dalam menangani kasus tersebut, yaitu sang detektif yang akan turun tangan langsung melakukan penyelidikan atas hilangnya Wallace saat ini. Mari saya perkenalkan sang detektif yang bernama Guy Lapointe. Ini dia orangnya. Beliau mengungkapkan bahwa dulunya pernah menyelidiki kasus mengenaskan di mana tubuh mayat telah dipotong kakinya serta tengkorak yang dipasang taring besar menyerupai anjing laut. Lapointe juga sempat mengabarkan bahwa kasus yang ditanganinya selama 10 tahun ini memang sempat membuatnya putus asa. Akan tetapi, setelah kemunculan mereka berdua yang membawa berita baru terkait info orang hilang, saat itulah sang detektif kembali bersemangat untuk memburu Howard yang diyakininya sebagai pembunuh berantai di balik karya seni tersebut. Sementara itu di sisi lain, Howard yang kini tampak terlihat sangat girang atas keberhasilannya dalam memodifikasi tubuh Wallace, terlebih setelah eksperimennya bisa bertahan dan berenang di air. Lanjut, Howard juga bilang bahwasannya dulu saat ia terdampar di sebuah pulau dan sempat diselamatkan oleh seekor anjing laut, akan tetapi dikarenakan pada saat itu tidak ada makanan, menahan rasa lapar yang luar biasa telah memaksanya untuk memakan anjing laut tersebut, yang biasanya ia panggil dengan sebutan Tuan Tas. Rasa bersalah itulah yang memotivasinya untuk membangkitkan kembali sosok Tuan Tas melalui sejumlah eksperimen gila yang dilakukan pada semua korbannya selama ini dengan memodifikasi tubuh korban menjadi seekor anjing laut. Tak terkecuali dengan Wallace, dia nampaknya menjadi eksperimen terbaik yang pernah ada di dunia ini. Tentu siapa dulu ahlinya. Sementara Ellie dan Teddy, keduanya akan melakukan penyelidikan bersama detektif Lapointe hingga kemudian mereka menemukan secercah harapan ketika mendapatkan informasi dari penjaga minimarket yang diketahui sempat bertemu Wallace waktu itu. Di perjalanan mereka bertiga yang mencari Wallace dikejutkan dengan sebuah temuan mobil tenggelam di rawa yang setelah diselidiki ternyata mobil itu rupanya milik tukang sewa yang sebelumnya disewa dan dikendarai Wallace tenggelam tak jauh dari lokasi Howard berada. Mengetahui hal tersebut, detektif Lapointe pun antusias memberi Teddy dan Ellie masing-masing sepucuk pistol guna melindungi diri mereka sendiri dari ancaman Howard. Kembali ke Howard yang telah mengenakan kostum anjing laut miliknya, yang mana kostum tersebut ia desain khusus untuk dirinya sendiri dan gak dijual di pasaran karena sangat-sangat istimewa. Howard yang pada dasarnya gila berusaha menantang Wallace untuk duel 1 lawan 1. Dan dari sinilah pada akhirnya terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa sebenarnya pertarungan ini adalah momen yang selalu dinantikannya selama 15 tahun, yaitu ajang balas dendam Tuan Tusk yang pernah ia bunuh agar nantinya ketika Howard kalah dalam pertarungan ia bisa mati dengan damai.
Kembali ke Ellie, Teddy, dan sang detektif yang secara mengejutkan mendengar suara keras berasal dari lokasi tempat tinggal Howard, sekaligus juga menjadi tempat Wallace yang disekap selama ini. Mereka pun bergegas mencari sumber suara tersebut yang mengarah langsung ke rumah Howard. Singkat cerita, Howard yang berniat akan mengakhiri hidup Wallace menggunakan sepucuk tongkat, secara mengejutkan tiba-tiba Wallace berhasil menusukkan taringnya tepat di bagian dada Howard yang membuat Howard susah bernafas. Di detik-detik terakhir itulah Howard mengungkapkan bahwa dirinya kali ini telah merasa puas karena pada akhirnya ia bisa meninggal dengan tenang tanpa ada lagi rasa bersalah kepada sosok Tuan Tus, si anjing laut penyelamat yang sempat ia bunuh kala itu. Tak lama kemudian, Teddy dan Ellie akhirnya tiba di area kolam tersebut dan begitu sangat tercengang ketika melihat sosok baru Wallace yang kini telah menyerupai seekor anjing laut sungguhan. Di sisi lain, si detektif yang merasa iba dengan Wallace menodongkan senjatanya bermaksud untuk membunuhnya segera. Ia beranggapan kalau Wallace kini tidak bisa lagi kembali ke wujud manusia normal dan akan lebih baik jika dia tidak melanjutkan hidupnya sebagai anjing laut yang justru akan sangat menyiksanya. Namun Ellie bersikeras melarang tindakan itu. Ia masih tetap ingin agar Wallace masih bisa menjalankan hidupnya meski dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, terlihat Ellie yang sudah bersama Teddy mengunjungi sebuah kebun binatang tua bernama Manitoba. Ini dia tempatnya. Di sana keduanya menjenguk Wallace yang kini telah menjadi penghuni tetap di kebun binatang tersebut. Ellie sempat bilang bahwa ia masih tetap akan mencintai Wallace apapun keadaannya, dan hal itulah yang membuat rasa sedih benar-benar dirasakan oleh keduanya. I love you, Wallace. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jikalau masing-masing kalian memiliki pasangan, yaitu berupa pacar, istri, atau sebaliknya, janganlah kenalkan ke mereka, apalagi sampai dekat masuk keluar rumah, karena dikhawatirkan itu dapat menarik perhatian teman atau sahabat Anda. Akan tetapi cukuplah sebatas status sebagai isyarat tanda pengenal.